تبرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راضيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا تروح وتغدو بي على الأرض طينتي ويصعد بي نحو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dan tidak dapat dihitung nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala buat kita yang senantiasa, yang selalu tercurah kepada kita setiap saat, kita sadar atau tidak menyadarinya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, makhluk-makhluknya yang tidak menginginkan dari kita balasan apapun kecuali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah sepantasnya kita lakukan. Allah SWT Maha Kaya. Allah SWT tidak memerlukan kita. Maka kesyukuran itu pun saat kita berikan, saat kita lakukan, tiada lain untuk diri kita sendiri, untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pemberi, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Penyayang, Sang Maha Cinta. Sebab kita yang memerlukannya. Kita yang perlu dekat dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika kita bersyukur, itu tiada lain adalah untuk kita sendiri agar bisa semakin dekat kepada Sang Maha Pemberi. Yang kedua, kesyukuran kita adalah untuk kita. Sebab dengan kesyukuran itu akan membuka peluang bertambahnya nikmat dan karunia buat kita. Itu jelas dan tegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya, menambahkan karunia-Nya kepada kita. Karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tabligh Akbar ini kita awali dengan mempertebal rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak syukur itu dan
menjadikannya benar-benar dengan penuh keikhlasan dari dalam hati kita yang terdalam. Kita berikan dengan setulus-tulusnya, dan kita aktualisasikan syukur itu sebagaimana mestinya, dengan selantiasa menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan nikmat dan karunia tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tablik akbar kita adalah dalam rangka syukur itu, dan dalam rangka memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan ketika berbicara bagaimana memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka ini tidak terlepas dengan kesadaran serta pengetahuan kita tentang nikmat tersebut dan bagaimana memanfaatkannya. Termasuk di dalam poin ini adalah memelihara nikmat dan karunia tersebut. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, yang sangat besar bagi umat dan bangsa di negeri ini, yakni Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Negeri ini, wilayah ini adalah satu dari bumi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika negeri ini telah merdeka, negeri ini telah kembali kepada asal mulanya sebagai negeri yang bebas, dalam pengertian bahwa penduduknya, masyarakatnya bebas untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka di dalam kehidupan mereka dalam segala aspek dan dimensinya. Dan karena itu pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri negeri ini dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan tersebut tiada lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, melengkapi karunia Allah Subhanahu wa taala bagi negeri ini dengan berbagai kelebihan dan keutamaannya. Tentu saja ketika para pendiri negeri ini menyebutkan bahwa kemerdekaan tiada lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan naskah, dengan apa? Teks yang jelas, ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja mereka juga sebelumnya telah menyadari ini adalah karunia Allah, bumi ini ciptaan Allah, negara ini adalah karunia Allah SWT bagi para penghuninya. Di situ juga terkandung
makna dan harapan bahwa semestinya negeri ini harus terus di dalam bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya negeri ini mencerminkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya negeri ini diatur dengan memperhatikan arahan, bimbingan, aturan dan undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para pendiri negeri ini. Sekalipun ternyata tidak mudah, karena ada orang-orang yang tidak memahaminya, tidak mengerti tentang hal tersebut, dan tidak menyadari betapa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang negeri kita Indonesia, begitu banyak kelebihannya. Dari sisi geografis, letak Indonesia letak yang sangat strategis. Begitu juga wilayahnya yang terdiri dari ribuan bahkan ribuan pulau, bahkan dalam hitungan sampai 17.000 pulau, baik yang ada penduduknya ataupun yang tidak berpenduduk. Itu juga adalah merupakan suatu hal yang sangat strategis. Dengan lautan yang sangat luas, dan tentu saja selain sebagai sarana transportasi, mengandung begitu banyak karunia dan potensi alam. Selain di lautan, di daratan, negeri ini dikenal dengan negeri yang sangat subur. Pertaniannya begitu hebat, tanahnya begitu subur sehingga disebut sebagai tanah yang andaikan tongkat dan batu pun bisa menjadi tanaman. Ya. Itu adalah Indonesia. Kemudian di dalam daratannya terkandung begitu banyak potensi alam, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai pertambangan, berbagai bahan-bahan tambang, berbagai jenis kayu-kayuan, tumbuhan dan sebagainya, yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita atau tanpa usaha dari kita. Kemudian satu lagi yang lebih penting, bahwa negeri ini adalah negeri terbesar penduduknya beragama Islam, yang tentu saja merupakan karunia tersendiri bagi kaum muslimin, khususnya di negeri ini. Tentu bukan suatu kebetulan, sebab tidak ada yang kebetulan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini berpenduduk mayoritas muslim dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlahnya mungkin sekitar 200 juta penduduk dari 250 juta penduduk Indonesia. Bahkan mungkin kalau hitungan lebih cermat, barangkali di angka 220 juta. Tidak ada satu wilayah yang menghimpun jumlah muslim sebanyak ini. Karena itu, di dalam dunia Islam selalu disebut Indonesia ya sebagai akbarud duwalil islamiyah sukkana. Dia adalah negeri muslim terbesar penduduknya.
Dan itu adalah karunia. Secara umum, besarnya jumlah penduduk Indonesia adalah karunia, adalah rahmat. Dan ini pandangan yang sehat, pandangan yang benar, yang kemudian lebih banyak disadari belakangan ini. Dahulu sebahagian manusia termasuk kaum muslimin menganggap banyaknya penduduk itu dianggap musibah atau potensial untuk mendatangkan musibah, sehingga harus selalu dikurangi jumlah penduduknya. Tetapi ketika beberapa negara mengalami krisis penduduk, di mana di negara itu sangat senjang antara usia orang tua dan anak muda, yang banyak hanyalah yang sudah nenek-nenek dan yang baru lahir dengan jumlah yang sangat jauh. Sementara di tengah para pemudanya sangat sedikit. Akhirnya mereka sadar bahwa ternyata sedikitnya penduduk justru yang lebih berbahaya dan bisa menjadi musibah. Begitu pula ketika terjadi krisis ekonomi tahun 2008, banyak negara akhirnya menyadari banyaknya penduduk justru menjadi karunia, menyelamatkan negeri-negeri mereka dari krisis. Sebab yang paling survive, paling kuat menghadapi krisis pada tahun 2008 adalah Cina, India, dan Indonesia. Negara-negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia ini. Mudah-mudahan kita pun lebih menyadari dan lebih mensyukuri nikmat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi yang sangat patut disyukuri bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah adanya sifat-sifat positif, sifat-sifat baik, akhlakul karimah yang dikaruniakan bagi manusia Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, yang kalau kita teliti, kita perhatikan, sangat cocok, sangat sejalan dengan konsep Islam, dengan akhlak Islam. Ini bukan berarti kita menafikan sifat-sifat itu pada bangsa lain, pada negara lain. Kita tidak membicarakan mereka, tapi kita melihat yang ada pada bangsa kita, pada masyarakat di negara kita, beberapa sifat yang sangat positif tersebut. Tentu juga sebagaimana manusia pada umumnya, ada sifat-sifat yang buruk atau ada kelemahan-kelemahan yang bisa ditemukan pada masyarakat kita. Kalau berbicara tentang sifat-sifat yang menonjol, sifat-sifat baik yang menonjol pada masyarakat kita, sangat banyak. Tapi yang paling terkenal adalah kelemah lembutan yang ada pada masyarakat negara ini, pada masyarakat Indonesia, yang sudah menjadi seperti jati diri mereka, menjadi sifat dasar mereka, menjadi gambaran umum tentang masyarakat yang mendiami negeri ini. Kelemah lembutan. Dan ini sejalan dengan syariat Islam, sejalan dengan akhlak Islam, bahwa seorang mukmin seharusnya memang sifat dasarnya adalah kelemah lembutan, adalah ar-rifqu. Begitulah penjelasan para ulama kita. Pada dasarnya muslim, pada dasarnya mukmin, pada dasarnya dakwah Islamiyah adalah dengan lemah lembut. Maka Nabi SAW menegaskan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in
illa zanahu wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu kecuali dia menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Nampaknya saya izin terutama pada hadirin untuk berdiri, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Ini kalau ada di antara kita yang bertemu dengan orang luar negeri, apalagi dengan orang Arab, ya, coba saya tanyakan, ya, minta mereka berbicara tentang orang Indonesia, ya, tentang Indonesia. Kira-kira apa yang akan mereka katakan? Kira-kira apa yang mereka katakan? Boleh disimpulkan tanpa keraguan, semua mereka akan sepakat bahwa orang Indonesia itu lemah lembut, orangnya santun, ya. Walaupun barangkali kita di dalam negeri juga tahu bahwa tidak semua kita begitu. Ya. Ya. Kita dianggap secara umum, dan memang ini tidak salah, termasuk waktu haji. Jamaah haji yang jumlahnya jutaan itu, kalau dibicarakan oleh mereka yang datang dari luar, orang Arab, orang Eropa, Indonesia dengan kelemah lembutannya, dengan keteraturannya, dengan mengalahnya, ya, bila terjadi desak-desakan atau perebutan sesuatu di sana. Tentu saja ini adalah hal yang patut kita banggakan, kita syukuri, dan menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai sifat yang merupakan karunia Allah SWT buat kita. Tetapi jangan salah bahwa kelemah lembutan yang ada pada masyarakat Indonesia bukan kelemah lembutan tanpa batas. Ya. Kelemah lembutan yang juga di dalamnya justru ada kekuatan. Dan ini terbukti sepanjang sejarah Indonesia, terutama sejarah kaum muslimin di Indonesia. Dan tentu saja tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa justru Islam yang dianut, yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri ini telah menjadikan sifat-sifat positif tadi menjadi lebih positif lagi, dan mengarahkannya sehingga mereka bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia ideal. Manusia ideal dalam sifat ini adalah sifat dasarnya lembut, tetapi bila diperlukan bisa juga tegas, bahkan bisa keras, ya. Karena itu memang di awalnya siapapun yang datang ke negeri ini akan disambut dengan baik, termasuk mereka para penjajah, ya, dipandang sebagai tamu. Tetapi ketika para penjajah itu menunjukkan bahwa mereka menganiaya bangsa ini, menganiaya umat ini, mereka mengungkung kebebasan mereka, maka kelembutan itu berubah menjadi ketegasan. Apalagi ketika mereka telah mengancam hak-hak asasi atau hal-hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Maka di mana-mana lahir para pejuang, lahir mujahid, lahir
orang-orang yang menentang kedzaliman itu, menentang penjajahan itu. Dan sekalipun tercatat dalam sejarah bahwa bangsa ini pernah dijajah 3,5 abad oleh Belanda dan dilanjutkan oleh Jepang dengan 3,5 tahun. Namun perjuangan, perlawanan tidak pernah berhenti. Dari Sabang sampai Merauke terjadi perjuangan itu, terjadi perlawanan itu. Dan kita mengenal dalam sejarah betapa para pahlawan, betapa para pejuang telah menorehkan nama mereka dalam tinta emas sejarah negeri ini. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tapi mereka memiliki harga diri dan memiliki keyakinan bahwa ini harus diperjuangkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal-hal yang positif yang ada di negeri kita, yang seharusnya membawa kita mensyukurinya dengan memelihara apa yang ada ini dan memanfaatkannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pemberi Karunia. Kita harus menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini, termasuk menjaga keutuhannya dalam suatu ikatan negara yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali bagi sebagian kaum muslimin ini dipandang bertentangan dengan syariat Islam, atau dipandang tidak sesuai dengan konsep Islam. Hari ini kita akan menjelaskan hal tersebut dalam tablik akbar Sejuta Cinta untuk Indonesia. Bahwa pertama, tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air, tentang cinta negara dan bangsa. Bagaimana konsep Islam tentangnya? Adakah cinta tanah air, cinta kepada bangsa merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam? Ataukah justru dia adalah sesuatu yang sejalan dengan syariat Islam? Kita tidak usah terlalu banyak berteori. Kita membahas tentang Indonesia. Adakah ketika Muslim Indonesia mencintai negaranya, mencintai bangsanya, adakah itu bertentangan dengan syariat Islam? Apakah ketika Muslim Indonesia mengatakan dia cinta negerinya, itu tidak sesuai dengan konsep Islam? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini sesungguhnya tidak sulit untuk dijawab. Bahwa cinta kepada tanah air, cinta kepada kampung halaman, cinta kepada bangsa adalah di antara cinta yang dibolehkan dalam Islam. Dia adalah sama dan sejalan dengan cinta kepada orang tua kita, cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada istri kita, cinta kepada tetangga kita, cinta kepada orang-orang tua, orang-orang yang lebih muda, dan cinta kepada manusia secara umum. Bahkan kepada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Itu jelas. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT memang dengan cinta. Dan manusia tidak bisa lepas dari cinta. Hanya saja yang tidak boleh ketika cinta ini menjadi penghalang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ukurannya. Jadi kalau seseorang menyukai kampungnya, ya,
Saya menyukai kampung saya senang banget pada kampung saya. Dia adalah cinta yang benar. Ya. Dia adalah yang normal. Yang tidak boleh kalau kemudian gara-gara cinta kepada kampungnya, lalu dia tidak mewujudkan cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, bahwa ketika dia harus hijrah dari kampungnya, dia harus meninggalkan kampungnya karena alasan syar'i, lalu dia tetap di situ. Ini cinta yang terlarang. Ya. Jadi ada cinta halal, ada cinta terlarang. Tidak boleh. Sebab bila itu yang terjadi, maka orang-orang yang seperti ini bisa dianggap mendolimi diri mereka sendiri. Seperti beberapa penduduk Mekah yang akhirnya terbunuh, ya, terbunuh dalam perang Badar karena mereka tidak meninggalkan Mekah padahal sudah wajib hijrah bagi mereka. Ada peristiwa yang menarik ketika Nabi SAW hijrah. Ini dalam riwayat-riwayat yang sahih. Rasulullah SAW ketika telah keluar dari Mekah sampai ke suatu bukit, beliau kembali menoleh ke Mekah. Ya. Lalu terungkaplah dari Nabi SAW, ma atyabaki wa ma ahabbaki ilayya. Langkah baiknya engkau wahai Makkah. Ya. Baik dalam artian tempat yang baik. Dan alangkah besarnya cintaku padamu. Betapa aku sangat mencintaimu wahai Mekah. Lalu Nabi SAW lanjutkan, ya, andaikan bukan karena kaummu mengusir aku darinya, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pergi tinggal di tempat yang lain. Jelas sekali cinta Nabi SAW pada Makkah di sini adalah cinta tabi'i, cinta yang alami. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk cinta kepada kampung kita dan tanah air kita. Dia adalah hal yang alami. Yang anehnya sebagian kita, sebagian kaum muslimin yang keliru, menganggap kalau mengatakan cinta pada tanah air, ini adalah asobiyah dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini karena kita kurang mengkaji dan terlanjur terpengaruh dengan faham yang sebetulnya kurang dikaji secara mendalam. Memang dahulu para ulama mengingatkan akan bahaya nasionalisme. Tapi dalam konteks apa mereka menyampaikan itu? Ini kita akan jelaskan dalam alasan yang kedua sebentar. Ya. Alasan kedua adalah bahwa cinta yang tidak dibenarkan kalau cinta itu menyebabkan kita benci kepada orang lain hanya karena dia bukan sebangsa dan setanah air dengan kita atau tidak sekampung dengan kita. Ya. Ya, ini yang tidak boleh. Asal bukan orang Indonesia kita tidak suka. Dan kalau orang Indonesia pasti kita suka, betapapun bejatnya. Ini cinta buta. Ya. Ini cinta buta. Tidak boleh demikian. Apalagi dalam Islam ada al-wala wal bara. Cinta kita kepada negara dan bangsa, termasuk dengan sesama anak bangsa, adalah cinta yang tabi'i karena kedekatan. Sebagaimana cinta pada tetangga. Yang paling jelas sekali dalam syariat itu adalah tetangga. Dan ini bisa dikiaskan. Al-aqrab fal-aqrab. Ya. Jadi kalau cinta itu
menyebabkan kita membenci orang lain padahal mereka lebih baik, maka ini adalah hal yang keliru. Dan dari sinilah para ulama mengingatkan tentang nasionalisme. Dan jangan lupa ada sejarahnya. Ya. Sejarahnya ketika para penjajah datang ke negeri-negeri kaum muslimin, memang merekalah yang menghidupkan paham nasionalisme itu. Itu dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk memecah belah seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Karenanya apabila kita membaca, ya, mendengarkan ada ustadz, ada ulama yang membahas tentang nasionalisme yang bertentangan dengan Islam, sebetulnya konteksnya di situ. Adapun konteks cinta tanah air yang alamiah, membela tanah air, dan dia adalah tempat tinggal kita, apalagi tempat tinggal kaum muslimin, ini bukan saja dibolehkan, bahkan diwajibkan. Diwajibkan. Jangankan membela tanah air, membela rumah kita kalau ada perampok, ya. Kalau ada perampok, apa hukumnya dalam Islam? Kalau ada perampok yang masuk ke dalam rumah kita, hukumnya wajib kita mempertahankan diri. Ya, andaikan kita terbunuh, kita syahid fisabilillah. Bagaimana lagi kalau mempertahankan negeri kita, ya, yang bukan saja tentang harta benda, tapi begitu banyak hak-hak kita di negeri ini yang akan terambil kalau kita tidak mempertahankan negeri ini. Maka silakan baca fatwa-fatwa para ulama tentang hukum membela tanah air, ya. Jelas sekali fatwa mereka, terutama tanah air, negeri yang didiami oleh kaum muslimin. Bahkan, nah ini sejarah penting, Nabi SAW pernah ikut bersama dengan suku-suku Quraisy, ya. Itu sebelum datangnya syariat Islam, ya. Nabi SAW bersama dengan mereka, sesama anak bangsa, kalau istilah kerennya sekarang ini, ya, sesama anak bangsa, untuk mempertahankan negeri mereka. Kalau ada yang bilang, tapi itu kan sebelum Islam. Ya, ini kalau kita tidak baca lengkap. Kalau kita tidak baca lengkap. Kalau baca lengkap, Nabi SAW menyatakan setelah beliau diangkat Nabi, andaikan saya diajak kepada yang seperti itu, saya masih mau. Suatu yang luar biasa. Dan Nabi SAW menunjukkan ketika di Madinah, beliau melibatkan non-muslim untuk bersama-sama mempertahankan Madinah, membela Madinah. Kalau begitu, ini menunjukkan boleh kita bekerja sama dengan non-muslim sekalipun untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin dari serangan orang-orang yang ingin merusak negeri itu. Karenanya kalau kita berbicara tentang cinta kepada Indonesia dan pembelaan kepada Indonesia, jangan lupa bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Indonesia ini terpecah belah menjadi berbagai negara. Pihak-pihak asing, pihak-pihak luar, banyak yang menginginkan Indonesia ini tidak utuh menjadi satu negara. Alasannya apa? Bisa macam-macam. Tapi secara logika paling gampang, ya mungkin mereka gregetan. Ya, ini Indonesia ini kan seperti makanan empuk, ya, seperti makanan lezat yang bisa disantap. Tapi kayaknya tidak mudah disantap kalau mereka masih bersatu.
Ya. Walaupun mereka tahu bangsa ini lemah saat ini, terutama lemah secara fisik, dalam artian kekuatan lahiriah, baik dalam persenjataan, begitu pula dalam ilmu dan teknologi. Mereka tahu itu, tapi mereka penasaran, mereka gregetan, ya, tidak bisa kita menyantapnya dengan langsung ini, ya. Walaupun mereka dengan licik dan sangat licik untuk menggerogoti berbagai potensi yang ada di negeri ini, berbagai kekayaan yang ada di negara ini. Mereka melakukan 1001 cara atau 1.000.001 cara untuk melakukan itu. Tetapi secara terang-terangan mereka tidak bisa. Dan memang mereka dengan kelicikannya menghindari untuk terang-terangan. Sebab kalau terang-terangan, umat ini akan semakin memperkuat kesatuannya, ya, bangsa ini untuk kembali bersatu secara lebih kuat dan akan menghadapi mereka dan tipu daya mereka. Yang kedua kemungkinan menjadi motivasinya adalah kedengkian mereka, ketidaksenangan mereka dengan Islam yang tersebar merata di negeri ini. Mereka tentu tidak menyukai bahwa negeri ini menjadi negeri yang mayoritas Muslim, sehingga ada kekhawatiran kepada mereka di masa depan. Walaupun ini semata-mata karena hawa nafsu mereka. Mereka khawatir kalau kaum muslimin Indonesia suatu ketika mendapatkan kekuatannya, maka mereka akan tersingkir, minimal tersingkir dari panggung dunia, dan bahkan barangkali mereka merasa akan dikuasai. Sekali lagi, itu hanya karena hawa nafsu mereka. Ajaran Islam dan umat Islam bukan mereka yang rakus kekuasaan, dan bukan mereka yang suka menguasai orang lain. Jelas sekali dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengembangan Islam, termasuk di masa-masa kekuatan Islam, di masa kejayaan Islam, tidak pernah kita mendengar ada pemaksaan dari kaum muslimin untuk suatu negeri untuk menjalankan atau memeluk agama Islam. Aslim taslam walaka mulkuk, itu adalah yang pertama. Silahkan masuk Islam dan negeri kamu adalah untuk kamu. Silahkan diurus. Tetapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa. Karenanya propaganda yang dibuat oleh beberapa pihak di luar negeri bahwa Islam disebarkan dengan pedang, Islam disebarkan dengan kekerasan, bahkan mereka gambarkan wal iyadu billah Nabi SAW yang suci, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, Nabi SAW yang mengajarkan kelemah lembutan sebagai dasar dalam kehidupan muslim, digambarkan oleh mereka seperti seseorang yang sorbannya adalah bom, ya, bom waktu yang siap meledak. Sebentar, ya, ini kursinya taruh di sini. Ya, udah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit ya.
Baik. Ini baru 10.35. Ini penting untuk kita jelaskan. Karenanya diperlukan kesadaran dari kaum muslimin untuk benar-benar menghayati makna kalimat yang telah disebut oleh para pendiri negeri kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terkandung dalam kalimat itu adalah wilayah Indonesia yang kita kenal sekarang ini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hendaknya setiap muslim di wilayah manapun harus memahami ini. Dan dalam konsep Islam sesungguhnya Islam ini universal. Islam universal. Ya. Artinya kita menginginkan kalau bisa hubungan kaum muslimin bukan saja dari Sabang sampai Merauke. Kalau bisa sampai ke Maroko. Ya. Ya. Sebagaimana dahulu kaum muslimin hidup dalam wilayah yang sangat luas. Tetapi dalam konsep Islam atau sebelum itu, ya, kalau itu merupakan cita-cita atau merupakan harapan, maka seharusnya wilayah yang cukup luas ini dipertahankan. Jangan kita keliru. Gara-gara ada satu wilayah, kita merasa kita lebih Islami dari wilayah lain. Karena itu biarlah wilayah kita ini kita usahakan agar berdiri sendiri, ya, terpecah, terpisah dari wilayah yang lain. Pertanyaannya bahwa adakah setelah itu Anda bisa mengembangkan Islam ke wilayah yang lain? Ya, maka kita sangat menolak konsep untuk pemisahan wilayah manapun dari Indonesia. Sebab tidak dibayangkan kalau orang Aceh ketika terpisah dari Indonesia harus menggunakan paspor ketika ingin berdakwah ke Medan. Ya, ke Medan. Atau kita harus memakai paspor ketika berdakwah ke Papua. Atau ketika kita ke Aceh. Jadi logika muslim seharusnya mengatakan, alhamdulillah kita sudah mempunyai wilayah seluas ini dan punya kebebasan berdakwah di dalamnya. Ya, memang ada kekurangan di sana sini. Ada daerah yang sudah lebih menonjol keislamannya, ada yang masih jauh. Tetapi sebagai muslim yang berwawasan Indonesia, seharusnya dia berpikir bagaimana untuk mengembangkan Islam di seluruh wilayah ini. Sehingga kita bisa maju bersama, ya, maju bersama dalam dakwah Islam dan maju bersama untuk mensejahterakan dan memakmurkan negeri ini. Dan ketika kita berbicara mensejahterakan, memakmurkan negeri ini dalam pandangan muslim, sesungguhnya itu mensejahterakan dan memakmurkan kaum muslimin karena mereka yang mayoritas di sini. Maka Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, berkali-kali mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita para dai, para ulama di dalam ungkapan-ungkapan hanya menyebut bangsa Indonesia, itu juga sudah cukup, tanpa harus menyebut umat dan bangsa Indonesia. Ya, karena ketika mengatakan bangsa Indonesia, itu kita maksudkan adalah bangsa ini yang mayoritas muslim. Sesungguhnya ini tidak perlu diperdebatkan. Mengapa? Karena dalam Islam ada istilah yang disebut kalau dia bertemu maka dia berpisah, kalau dia berpisah dia bertemu. Ya. Ketika kita menyebutkan umat dan bangsa Indonesia, maka kita ada menyebutkan secara spesifik tentang umat Islam, dan bangsa yang dimaksud adalah seluruhnya termasuk yang non muslim. Ya. Tapi ketika kita menyebutkan bangsa saja, maka yang kita maksud terutama adalah kaum muslimin di negeri ini.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin kembali mengajak kita semua, dan mudah-mudahan hari ini merupakan suatu momentum untuk ke depan semakin menyamakan persepsi tentang bagaimana bernegara, tentang bagaimana kita bersikap dan termasuk mencintai negeri kita. Satu lagi yang begitu penting sebagai dasar kita untuk bolehnya mencintai negeri sebagai cinta tabii. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan suatu hadis sahih, tentunya kan diriwayatkan Imam Bukhari, tentang persoalan yang bisa jadi dasar bagi kita dalam cinta tanah air. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Uhud, sebuah gunung ya yang terkenal di Madinah. Ya. Nabi SAW ketika di Uhud, ya, kisahnya panjang, tapi saya ambil sepotong saja agar kita bisa menghemat waktu. Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya. Ini Uhud, gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Maka jelas sekali kalau Uhud sebuah gunung, walaupun nanti bagi kita karena ini ucapan Nabi SAW, maka sudah menjadi suatu keutamaan khusus. Tetapi bagi kita juga bisa jadi pelajaran bahwa betapa Nabi SAW begitu menghargai dan begitu punya hubungan emosional dengan tempat-tempat yang beliau berada di sana. Selain pujian pada Makkah, pujian pada Uhud, juga pujian pada Madinah itu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sebuah gunung, Nabi SAW mengatakan demikian, maka apatah lagi dengan negeri yang begini subur ini. Negeri yang ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, kita melihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala nuhibbuha? Tidakkah kita pantas mencintainya? Kita katakan bala, bahkan kita pantas mencintainya, bahkan kita siap untuk memberikan sejuta cinta untuk negeri ini. Sejuta cinta yang ikhlas, yang tulus dari negeri ini. Ingin melihat negeri ini tetap terpelihara, tidak rusak alamnya. Yang sayang sekali hari ini sudah kelihatan rusak di sana sini. Oleh keserakahan, oleh kerakusan, oleh kebejatan, dan oleh orang-orang yang tidak mengetahui aturan Allah SWT pada alam semesta. Seorang muslim di dalam Islam tidak boleh bahkan memetik atau mematahkan satu ranting pohon kalau tidak ada manfaat untuk itu. Sekarang bukan satu ranting, bukan sebuah pohon, bukan ratusan pohon, bahkan bukan satu gunung, ribuan gunung dibakar pepohonannya, dihancurkan ekosistemnya hanya karena kerakusan, nafsu dan kebejatan. Saya sebut kebejatan karena kadang-kadang ini didukung oleh kebijakan orang-orang tertentu. Jadi konsep Islam tentang alam begitu jelas. Bukan tumbuhan kepada hewan-hewan. Tidakkah cukup bagi kita untuk cerita tentang cinta pada Indonesia ketika membaca hadis sahih seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum
seekor anjing yang kehausan. Tidakkah mata kita terbuka untuk benar-benar mencintai negeri ini, mencintai manusia yang ada di sini? Dengan hadis itu, tentu saja cinta yang punya dhawabit seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dan kalau berbicara cinta yang ada dhawabit, ada aturannya, sama dengan cinta pada istri, sama dengan cinta pada orang tua, pada anak, semuanya harus ada aturannya, ada batas-batasnya. Dan itu silahkan baca kembali dalam surah At-Taubah ayat 24. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kita lebih besar daripada cinta untuk memelihara alam semesta ini, bumi dan memelihara alam negeri kita ini, bumi dan segala isinya, segala isi dalam negeri ini. Begitu juga darat dan lautannya. Kita bahkan tentu saja lebih penting lagi memelihara manusianya. Manusia yang mendiami negeri ini. Dan kepada mereka kita ingin membawa cinta itu. Cinta yang tulus. Cinta yang murni. Ingin melihat mereka menjadi manusia seutuhnya. Ingin melihat mereka menjadi manusia yang bahagia. Ingin melihat mereka menjadi manusia yang sejahtera. Ini adalah bahagian cinta Islam untuk negeri kita dan untuk sesama anak bangsa kita. Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, sampaikan kebenaran kepada mereka. Dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran. Dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta. Ya, sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban. Ya. Bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu. Ya, misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, a'udzubillah. Ya. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang begitu. Ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya. Mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu. Ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini, agar mereka bisa selamat dari neraka.
dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para dai, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Dan karena cinta dakwah berdasarkan cinta, tentu kita harus sabar terhadap tantangan dakwah. Kita harus sabar dengan berbagai rintangan di dalam dakwah, termasuk ketika orang-orang yang seharusnya berterima kasih terhadap dakwah kita, terhadap ajakan kita, terhadap cinta yang kita bawa, justru salah paham kepada kita, atau kemudian menuduh kita atau menyakiti kita. Ya, cinta kita tidak boleh berubah. Ya, cinta dalam artian ingin kebenaran ini sampai pada mereka, ingin kebenaran ini diterima oleh mereka semaksimal kemampuan. Walaupun tentu saja pada akhirnya kita serahkan kepada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menentukan apa akhir daripada orang-orang itu. Tapi dari sisi kita, karena kita tidak mengetahui apa yang ditetapkan bagi orang itu, maka kita seharusnya memberikan cinta kita dalam dakwah, dalam mengajak tanpa batas. Dan ini yang kita sebut dengan 1 juta cinta untuk Indonesia. Bukan 1 juta. 1 juta bagi kita adalah sedikit. Ya, 1 juta artinya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Karena itu, dari mimbar ini kita ingin menyeru kepada seluruh kaum muslimin, terutama para aktivis dakwah, mereka-mereka yang mempunyai girah untuk membela Islam dan kaum muslimin, jangan sampai keliru di dalam dakwah. Jangan sampai keliru di dalam upaya menyelamatkan umat ini. Karena kalau keliru, akhirnya dapat menjadi bumerang, kontraproduktif terhadap dakwah itu sendiri. Kita menyeru kepada mereka, misalnya sebagai contoh, ada mungkin orang-orang yang punya girah yang tinggi, punya semangat juang yang tinggi, melihat tindakan musuh-musuh Islam seperti Israel yang menyerang kaum muslimin di Palestina, atau seperti Amerika yang menghancurkan Irak,
Afghanistan, dan beberapa negeri yang lain. Tentu saja sebagai mukmin kita sangat sedih, bahkan ada perasaan marah di dalam hati. Ada perasaan marah di dalam hati terhadap itu. Sebab al-mu'minu, setiap mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan perumpamaan muslim adalah seperti satu tubuh. Juga bisa seperti kalbunyan. Wajar, bahkan itu harus. Malah kalau kita tidak sedih, kita tidak ada kemarahan di dalam jiwa, patut dipertanyakan keimanan kita. Tapi bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mewujudkan ya kemarahan tersebut, kesedihan itu. Inilah yang harus kita pahami. Bahwa hati atau pikiran kadang-kadang panas. Tetapi kita tidak boleh keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Maka kalau itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan pembalasan kepada orang-orang yang hanya karena satu negeri, satu bangsa dengan orang yang menyerang itu, ini adalah kekeliruan. Kekeliruan yang nyata. Bukankah dalam Islam wala taziru waziratun wizra ukhra? Jelas sekali konsep keadilan Islam dan tidak boleh mendolimi orang lain. Bahkan ayat Al-Quran secara tersurat menegaskan kita tidak boleh untuk memerangi, untuk mencelakai, mencederai, mendolimi hanya karena dia bukan muslim, hanya karena dia orang kafir. Jadi ini harus dipahami. Bagaimana lagi kalau pembalasan itu, tindakan itu dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin? Ya, yang secara logika, secara akal sehat tidak saja akan mengenai orang itu yang kita anggap misalnya orang kafir dari negeri yang sama dengan yang menyerang saudara kita di sana. Juga bisa mengenai, bisa menimpa kaum muslimin yang ada di negeri muslim itu. Maka tentu ini lebih tidak boleh lagi. Yang pertama saja sudah tidak boleh, maka ini lebih tidak boleh lagi. Dan jangan lupa bahwa tindakan itu bisa menjadi hambatan bagi dakwah. Bisa menjadi hambatan bagi dakwah dan merusak citra kaum muslimin. Maka dalam rangka dakwah yang penuh cinta ini, kita ingatkan kepada semua kaum muslimin, khususnya aktivis dakwah. Semangat perjuangan harus kita miliki. Sebab tanpa semangat kita tidak akan berarti. Tetapi semangat ini harus diarahkan sebagaimana mestinya. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis sahih, bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat di dalam pergulatan. Bukan. Tapi orang yang kuat adalah yang dapat mengarahkan semangatnya, dapat mengendalikan emosinya. Dan alhamdulillah, mohon maaf kalau saya akan menyebut di sini, Wahda Islamiyah, alhamdulillah telah bekerja lebih daripada 20 tahun untuk mengarahkan generasi muda Islam dari
wilayah dari daerah ini, daerah Makassar, wilayah Sulawesi Selatan, dan berbagai tempat, berbagai wilayah di Indonesia ingin mengarahkan para pemuda Islam untuk tetap bersemangat membawa kebenaran, tetap bersemangat untuk memperjuangkan Islam, tetapi mereka dengan arahan dan bimbingan Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh ulama salaful ummah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang paling gampang itu begini, coba lihat mayoritas ulama dunia. Mayoritas ulama dunia tidak satupun yang setuju, mayoritas ulama dunia tidak dengan tindakan-tindakan teror atau terorisme yang membawa korban yang begitu banyak dan telah merusak citra kaum muslimin. Juga para ulama tidak setuju dan mengecam tindakan teror Amerika, Israel dan konco-konconya. Inilah jalur yang harus kita perhatikan. Ya, kita tidak setuju dengan iman, dengan teror Amerika, Israel dan lainnya, tapi jangan juga kita melakukan tindakan-tindakan teror. Sebab memang salah satu ujian bagi orang beriman, bagi kaum muslimin adalah menghadapi teror dan menghadapi kekejaman mereka, orang-orang kafir itu. Sampai-sampai di dalam Islam, di dalam Quran diceritakan bagaimana orang-orang beriman dan Rasul yang bersama mereka, begitu besarnya ujian, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah SWT. Jangan sekedar melihat kalimat itu, ya, jangan sekedar melihat kalimat itu, bertanya kapan pertolongan Allah. Lihat apa yang tersirat dari kalimat itu, yakni kesabaran yang panjang yang telah mereka alami. Ingat, itu adalah selain orang beriman juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kami sampaikan, apalagi menjelang muktamar Wahdah Islamiyah yang ketiga. Insya Allah Wahdah Islamiyah akan tetap konsisten dengan konsep dakwah ini, membina para pemuda-pemudi Islam, bahkan kaum muslimin secara umum, untuk memiliki semangat berislam, semangat berdakwah, semangat berjuang, dengan semangat yang terarah, teratur, produktif, konstruktif, dan dipenuhi oleh cinta, didasari oleh cinta dengan ruh cinta sejati, cinta kepada Allah SWT dan cinta pada sesama untuk mereka bahagia dan selamat di akhirat. Karenanya menjelang muktamar seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Rahmat tadi, kita memilih tema muktamar kita, mewujudkan Indonesia damai dan berperadaban dengan Islam yang wasatiyah. Islam yang wasatiyah, Islam yang penuh cinta. Islam yang wasatiyah adalah Islam yang jelas dasarnya Quran dan Sunnah, merujuk kepada para ulama al-mu'tabarin dari salaful ummah dan pengikut-pengikut mereka yang setia. Dan Islam wasatiyah adalah Islam yang pertengahan dalam artian terbaik, sebab dia pertengahan antara dua kutub ekstrim. Dua kutub ekstrim, ekstrim kanan mereka yang berlebih-lebihan, mereka yang tidak terkontrol, dan ekstrim kiri mereka yang memudah-mudahkan dan melanggar ajaran Islam dengan semena-mena. Kalau secara sederhana, ekstrim kanan sekarang ini diartikan dengan terorisme, dan ekstrem kiri adalah liberalisme. Islam wasatiyah datang untuk meluruskan pemikiran siapapun yang menganutnya, baik terorisme yang berakar pada radikalisme, kekerasan, ya, ataupun liberalisme yang berakar
pada permisivisme, yakni semua boleh. Seolah-olah tidak ada aturan dan tidak ada akhlak. Dan salah satu bahaya dari liberalisme hari ini adalah tentang penyimpangan seksual yang telah menimpa, melanda berbagai negara dan termasuk negeri yang kita cintai ini. A'udzubillah, tsumma a'udzubillah atas musibah ini. Begitu banyak sekarang orang-orang yang telah terkena penyakit penyimpangan seksual yang mereka gunakan dengan istilah yang dihaluskan, LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sebaiknya kita tidak populerkan istilah itu. Gunakan istilah untuk menggambarkan mereka adalah para penyimpang seks. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual. Ini adalah salah satu daripada buah gerakan liberalisme yang seharusnya patut diwaspadai, patut dicegah secara masif, selain juga terorisme. Karenanya tidak cukup kita hanya punya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, seharusnya kita usulkan kepada Bapak Presiden, para anggota DPR, ada Badan Nasional Penanggulangan Liberalisme di negeri ini, agar takbir dulu, Allahu Akbar, agar negeri ini bisa selamat dari kehancuran. Sebab boleh jadi akibat dari liberalisme lebih cepat menghancurkan negeri ini daripada mereka-mereka yang melakukan tindakan terorisme. Dua-duanya buruk, dua-duanya kita tidak setuju. Tetapi gerakan liberalisme lebih masif, ya, lebih masif, dan ini sangat berbahaya. Dua-duanya ada dalil yang melarangnya. Al-ghulu juga dilarang dalam Islam, tetapi liberalisme juga dilarang dalam Islam. Al-tafrid, dan apalagi sekarang ini telah masuk pada hal-hal yang praktis dengan penyakit penyimpangan seksual. Dalam hadis yang sahih, bila terjadi kemaksiatan yang merajalela, apalagi ditolerir, dilegitimasi, dibuat legal, ya, dibuat legal, maka ini akan mendatangkan penyakit yang bisa menghancurkan masyarakat itu. Wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Bilang amin. Sebab bahaya di depan mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita harus tetap optimis. Dengan dakwah wasatiyah ini, insya Allah kita akan dapat membawa umat kita, bangsa kita kepada cita-cita, harapan sebagai bangsa yang adil dan makmur, sebagai bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping mendapatkan kemakmuran tadi itu, bangsa yang disebut dalam istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni bangsa yang konsisten dengan akhlak mulia dan mereka menjadi bangsa sejahtera dan makmur juga. Maka dari itu saya mengajak seluruh hadirin hadirat, terutama kepada para aktivis dakwah, khususnya lagi para kader, para anggota, para simpatisan Wahdah Islamiyah, kita sama-sama bertekad untuk menyebarkan dakwah Islam yang wasatiyah ini, dan kita sebarkan dengan cinta kita kepada sesama umat, kepada sesama anak bangsa, dan kepada negeri ini. Dan hari ini kita launching gerakan Sejuta Cinta untuk Indonesia menuju Muktamar 3 Wahdah Islamiyah di Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, menguatkan iman kita, menambahkan ilmu kepada kita, memberikan berkah kepada apapun yang Allah SWT telah berikan kepada kita.
dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melanjutkan tugas perjuangan ini. Kami sadar hanya sedikit yang dapat kami lakukan dan banyak kekurangan dan kelemahan kami. Tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, ini akan berarti, ini akan bermanfaat bagi perjuangan, bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan umat kami di negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami semua yang masih hidup dan yang telah wafat, dan jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu sampai menemui-Mu kelak di akhirat sana dalam keadaan Engkau meridainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.